Halo, selamat pagi teman-teman. Welcome back to my channel, Cinta Delima Channel. Apa kabar semua teman-teman aku? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku, dan semoga channelnya teman-teman semakin berkembang juga. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel aku. Jangan lupa kalau teman-teman suka, sekalian di subscribe ya, dan dinyalakan tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Oke, di video aku kali ini aku mau sharing masalah transportasi penerbangan ya. Itu sharing aku buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi setelah teman-teman mendengarkan sharing aku tentang bagian penerbangan transportasi ini, teman-teman bisa diambil pelajaran ya. Bisa kita patuhi kalau ada ada aturan seperti itu ya. Di sini aku aku sarankan dulu buat teman-teman untuk selalu mematuhi peraturan yang ada saat kita berada di mana, karena peraturan itu adalah dibuat oleh orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, dan itu tentunya untuk keselamatan publik, keselamatan kita bersama ya. Kali ini sharing aku yaitu masalah bagian penerbangan. Kenapa sih kita dilarang membawa lebih dari 7 kg barang ke atas pesawat atau ke atas kabin pesawat ya. Di atas kabin pesawat itu yang dimaksud itu ya, dinaik ke dalam pesawat itu yang di kanan kiri tempat duduk kita di atas itu ya, itu dan seperti itu ya, di situ ya. Kita tidak boleh membawa barang yang lebih dari 7 kg ke atas itu, ke atas kanan kiri kabin itu ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman memiliki barang yang lebih dari 7 kg, sebaiknya teman-teman melakukan check-in itu ditaruh di bagasi check-in ya. Di bagasi itu posisinya di bawah tempat duduk kita ya gitu ya. Ada sendiri tempatnya itu ya gitu ya. Jadi kita jangan ngeyel gitu ya. Karena di sini kenapa aku pengen sharing, karena ini memang menyangkut keselamatan kita semua pada saat kita terbang. Kadang kalau masih ada orang yang ngeyel banget kayak gitu ya. Kadang kayak sepertinya gimana sih ya, diem aja sih, cuma kan kayaknya mungkin mereka nggak tahu gitu. Jadi di sini aku sharing aja gitu ya, kenapa sih kita harus seperti itu gitu ya. Pada saat pesawat melakukan penerbangan di atas udara ya, terkadang tiba-tiba itu ada kendala penerbangan ya, ada gangguan penerbangan seperti awan columbus, seperti badai petir, badai hujan gitu, tiba-tiba ada di depan pesawat itu. Nah, di saat itu tiba-tiba karena itu datangnya tiba-tiba ya. Contohnya seperti kita ini kalau kita ngelihat awan di sebelah sana ya, perasaan 5 menit kemudian itu sudah pindah ke sebelah sini gitu. Nah, seperti itu karena itu cepat sekali gitu ya. Nah, itu kan tidak terdeteksi oleh pesawat gitu ya kalau mau ada badai itu. Jadi tiba-tiba pesawat itu mengalami turbulenisasi atau mencari keseimbangan. Kalau kita bilangnya itu turbulenisasi, mencari keseimbangan itu ya bisa berbalik seperti ini ya. Mungkin dia bisa mungkin bisa berbalik seperti ini. Kalau begini enggak ya, pasti yang jelas mereka akan baliknya tuh kayak 90 derajat gitu ya, bisa seperti ini, ngerti kan pesawat. Nah, seperti itu. Nah di saat seperti itu, kalau barang kita itu kan terlalu lebih dari 7 kilogram itu kan berat. Nah, itu kan karena pesawat mengalami goncangan mencari keseimbangan tadi itu, dan itu tekan udara di kabin itu sangat kuat. Itu barang itu tadi goyang, bergerak yang lebih dari 7 kilogram itu kan berat banget. Itu bisa menjebol membuat kunci-kunci di bagian kabin bagasi yang atas, kabin maksud aku yang di laci-laci atas tempat duduk kita tuh bisa lepas. Nah, kalau lepas itu kan barang semuanya jatuh kayak gitu ya. Nah, kalau barangnya cuma 6 atau 7 kilo sih oke ya, nggak begitu berat. Tapi kalau lebih dari 7 kilo, mungkin sampai 10 kilo, sampai 15 kilo, itu kan bisa jatuh ke kepala kita. Kan kita bisa gogarota atau mati ya. Kalaupun kita jatuh di tangan kita, di badan kita, itu kita bisa patah tulang karena barang itu berat. Nah, itu ya. Dan makanya kita tuh nggak boleh bawa barang yang lebih dari 7 kg ke atas kabin pesawat ya. Dan selain itu juga kan pesawat itu sudah diatur beratnya seberapa ya. Di bagian penerbangan itu sudah ada seberapa beratnya gitu. Contohnya kalau kita tuh terbang hanya 20 orang ya, sedangkan tempat duduk itu ada 50 orang, itu akan diatur ya, nggak boleh mengelompok gitu. Kita dipisah-pisah karena itu untuk menjaga keseimbangan berat di situ gitu ya. Jadi itu tadi waktu saat kita mengalami turbulenisasi itu tadi, pesawat itu tiba-tiba, dan di sini masalahnya turbulenisasi ini mencari keseimbangan tiba-tiba ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya ya. Kopilot pun nggak tahu, pramugari pun tidak tahu, tidak diinstruksikan sebelumnya. Ini tiba-tiba gitunya. Di sini ini susahnya ini karena tiba-tiba ini ya gitu ya.
Jadi teman-teman itu juga kalau ke toilet jangan terlalu lama ya gitu. Soalnya takutnya nanti tiba-tiba ada turbulensi itu kepala kita kebentur kanan kiri ya, karena itu kan pesawat itu kan metal semuanya ya, bahannya tuh dari besi-besi, itu kepala kita bisa pecah gitu ya, takutnya di situ. Jadi teman-teman kalau ke toilet itu aku harapkan cepat masuk lagi, jangan lama-lama gitu ya. Terus biasanya kan ada ya kalau di pesawat itu kan ada tanda ting kayak gitu, biasanya kita suruh di penumpang diharapkan memakai sabuk pengaman itu ya. Itu memang ada pemberitahuan, memang ada terdeteksi ada gangguan penerbangan gitu ya. Nah itu kita biasanya dipakai kayak gitu. Terus teman-teman jangan pernah ke toilet, jangan pernah berdiri ya, karena memang ada sesuatu yang membahayakan kayak gitu ya. Jadi teman-teman dipatuhi ya. Setelah itu takutnya itu tadi kalau pesawat tiba-tiba ada apa, kita di dalam toilet pas kita jalan kita bisa berhamburan kemana-mana gitu ya. Mungkin kita jatuh, ngenain kepala orang, akhirnya banyak sekali terjadi kejadian gitu maksud aku. Nah terus biasanya kan ada itu nanti kalau mungkin pesawat sudah normal kembali itu ada ting kayak gitu, itu tanda ikat pinggangnya tuh boleh dibuka ya, warna hijau ya. Tapi itu teman-teman boleh ke toilet, tapi nggak usah lama-lama juga itu tadi, karena turbulensi itu datangnya tiba-tiba gitu ya. Bahkan di saat nggak ada pengumuman boleh tidak memakai sabuk pengaman itu tiba-tiba ada gitu ya, kan mendadak gitu. Nah terus kalau teman-teman misalkan udah ada, kita boleh membuka sabuk pengaman kita itu warna hijau itu, nah teman-teman boleh ke toilet ya, ke toilet apa jalan kemana, tapi gak usah lama-lama. Tapi biasanya setelah ada tanda ikat pinggangnya itu boleh dilepas, itu pramugari selalu bilang penumpang diharapkan selalu memakai sabuk pengaman untuk keselamatan penerbangan. Ya itu tadi, kenapa? Karena takutnya kalau pas tiba-tiba ada turbulensi itu tadi yang datangnya tiba-tiba itu, kalau pas kita nggak pakai sabuk pengaman kita bisa mental, kita bisa terbang kemana-mana ya, kita bisa patah tulang. Itu kan karena mendadak itu tadi tiba-tiba, jadi nggak ada pemberitahuan. Jadi pilot pun nggak peduli yang di dalam pesawat itu mau seperti apa. Yang saat itu yang ada di pikirannya adalah dia mengendalikan pesawat agar bisa menghindari badai-badai petir itu tadi, awan Columbus itu, dan pesawat itu bisa terbang normal kembali. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman harap selalu mematuhi aturan yang ada di dalam pesawat gitu ya. Itu kalau aku, meskipun udah ada peraturan kalau suruh bisa buka ikat pinggang itu ya, tapi aku selalu pakai terus ya, aku nggak mau, karena aku takut ya, takutnya seperti itu, takutnya kalau ada turbulensi aku bisa terbang, aku bisa mental kemana-mana, itu kan ngeri banget gitu ya. Nah itu tadi. Terus biasanya ini kalau pesawat ada turbulensi itu kan biasanya dari menara pengawas itu kan kelihatan kan, kalau pesawat itu ada turbulensi itu kelihatan ya. Itu biasanya kalau turbulensinya itu parah, dia akan akan berhenti di bandara. Setelah pesawat itu bisa normal kembali, dia akan berhenti di bandara terdekat situ ya, di negara mana yang terdekat gitu, karena itu penumpangnya di dalam pasti sudah patah tulang, ada segala macamnya itu ya. Biasanya nanti di situ akan mendarat. Kalau kita turbulensi itu, kalau kita bisa pesawatnya bisa normal kembali ya berarti kita ya selamat bisa mendarat gitu. Tapi kalau enggak ya pesawat itu sudah kecelakaan gitu ya. Nah di sini biasanya kan di menara pesawat itu kan ada kan di bagian monitor itu, kalau pesawat itu juga mengalami turbulensi itu, nah misalkan itu terlihat sangat keras sekali turbulensinya, itu dia akan mendarat di di bandara-bandara terdekat ya, untuk melakukan setelah pesawat itu bisa normal kembali, dia akan mendarat di bandara-bandara terdekat, karena untuk menolong penumpang yang ada di dalam pesawat tadi itu ya. Biasanya nanti kalau kita turun dari pesawat itu, di sana itu sudah banyak sekali tenaga-tenaga medis yang mau menjemput kita, yang mau membantu kita ya, tenaga medis, dokter, itu ambulan itu sudah menunggu kita di bandara yang kita mau berhenti tadi ya, pesawat yang mengalami turbulensi tadi mau mendarat darurat gitu ya. Jadi misalkan mau terbang ke Indonesia gitu, mau terbang ke Indonesia tapi ternyata mengalami turbulensi sebelum sampai Indonesia, dan sebelum sampai Indonesia itu ada yang lebih dekat yaitu Bandara Singapura, maka akan mendarat dulu di Singapura. Jadi nggak meneruskan perjalanan ya, karena itu tadi untuk menolong penumpang yang ada di dalam itu ya gitu ya, mengalami turbulensi itu tadi gitu ya. Jadi ini penting banget buat teman-teman ya, disimak, jangan sampai bawa barang lebih dari 10 km 7
kilo ke atas kabin pesawat ya, gitu. Dan terus teman-teman, kenapa sih kita tuh nggak boleh menyalakan perangkat kita waktu kita di dalam pesawat ya, perangkat elektronik kita gitu ya, karena itu juga membahayakan pesawat, membahayakan penerbangan ya gitu. Soalnya gini uraiannya begini, di dalam pesawat itu kan ada di kanan kiri sayap itu kan ada besar itu ya, itu baling-baling pesawat itu, kayak mesinnya itu ya, kayak kipasnya itu ya, itu namanya baling-baling pesawatnya itu ya, kayak kipasnya itu. Nah itu kan bekerjanya dengan frekuensi yang ada di di pesawat itunya. Jadi kalau teman-teman itu biasanya kalau kita pesawat itu mau take off, mau lepas landas itu kan kita udah dikasih informasi ya, penumpang diharapkan mematikan semua perangkat elektroniknya atau meng-on mode pesawat gitu. Artinya kita di dalam pesawat itu kan ada kan sekarang HP Android itu settingannya. Jadi kita harus ikuti aturan. Kenapa? Karena kalau kita menyalakan HP kita yang ada internetnya, itu ada koneksinya ya, takutnya itu koneksi dari jaringan internet kita ini mengganggu frekuensi penerbangan. Jadi baling-baling yang muter seharusnya buat terbang itu akan berhenti. Nah kalau berhenti ya kita pasti kecelakaan, jatuh kan. Nah seperti itu penjelasan aku gitu ya, yang aku tahu gitu. Jadi memang bahaya banget. Jadi teman-teman itu jangan pernah mengabaikan keselamatan penerbangan ya. Kalau teman-teman suruh matikan HP, perangkat elektronik, atau disuruh turn tombol mode pesawat, teman-teman harus mengikuti arahan ya. Karena itu tadi bahayanya. Jangan ngerasa kita tuh siapa ya. Kita harus mengikuti. Justru kita tuh kalau kita tuh orang berpendidikan, kita harus tahu tempat kita, di mana tempat kita ya, kita mengikuti aturan di situ. Karena dari situlah kita sekolah, dari situlah kita tahu bagaimana sih peraturan itu dipatuhi ya gitu ya. Bagaimana peraturan itu dibuat oleh orang-orang yang udah berpendidikan gitu. Jadi kalau kita berpendidikan, kita tahu di mana tempatnya gitu ya. Nah contohnya itu tadi ya. Jadi kita jangan ngerasa kita kaya, kita punya HP, kita bebas banget gitu, enggak ya. Soalnya mengganggu keselamatan penerbangan semua penumpang yang ada di situ gitu ya. Nah contohnya kalau kita menyalakan mode pesawat kita, nggak kita on mode pesawat kita, itu kita menyalakan internet segala macam, itu tuh kan ada baling-baling pesawatnya itu yang frekuensinya tuh mengganggu itu tadi. Nah kalau contohnya kipas angin, nah kalau berhenti berputar ya udah nggak berjalan lagi kan gitu, udah ya kapalnya bisa jatuh gitu. Nah itu tuh bahaya banget. Jadi teman-teman tuh jangan mengabaikan gitu ya. Oke, itu tadi sharing-sharing aku masalah masalah bagian penerbangan, masalah kenapa sih kita nggak boleh membawa barang lebih dari 7 kilo ke atas kabin pesawat, dan kenapa kita harus mematikan semua perangkat pesawat elektronik kita ketika kita melakukan penerbangan gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video aku, semoga bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi di video aku masa traveling next time. Terima kasih banyak.